Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Mega Ayu Tamimah dengan NIM 21.1.11.018 Prodi Pendidikan Agama Islam. Hari ini kita akan belajar mengenai sumber pokok ajaran Islam, dosen pengampu Ibu Siti Munfiatik MPD. Sumber pokok ajaran Islam ada 3, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Al-Ijtihad. Mari kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai Al-Quran dan ruang lingkupnya. Pengertian Al-Quran. Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dengan berbahasa Arab yang dijamin kebenaran isinya. Klasifikasi ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam 2 periode, Mekkah dan Madinah. Oleh karena itu, ayat atau surah di dalam Al-Quran dibagi menjadi 2, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Fungsi Al-Quran. Nama-nama lain untuk Al-Quran memperlihatkan fungsi Al-Quran itu sendiri, seperti Alkitab sebagai buku bacaan, Al-Bayan sebagai penjelas, Al-Huda sebagai petunjuk, Asy-Syifa sebagai obat penawar, Al-Furqan sebagai pembeda, An-Nur sebagai cahaya, Al-Kalam sebagai firman Allah, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua mengenai Al-Hadis dan ruang lingkupnya. Pengertian hadis. Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, sedangkan menurut istilah hadis adalah hal-hal yang datang dari Rasulullah, baik itu dari ucapan, perbuatan, maupun pengakuan atau takrir. Posisi dan fungsi hadis. Posisi hadis dalam kedudukannya sebagai penjelas isi dan hukum di dalam Al-Quran, sedangkan fungsi hadis yaitu menjelaskan arti yang masih samar-samar di dalam Al-Quran dan masih banyak yang lain. Sejarah dan kodifikasi hadis. Sejarah hadis sejak pembentukan hingga saat ini dapat dijelaskan menurut pembagian masa, sedangkan kodifikasi hadis yaitu mengumpulkan sesuatu yang tertulis dari lembaran-lembaran dan hafalan, kemudian menyusunnya hingga menjadi satu kitab. Unsur-unsur hadis. Unsur hadis ada 4, yang pertama ada sanad, yang kedua ada matan, yang ketiga ada rawi, dan yang keempat rijal al-hadis. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga mengenai ijtihad. Pengertian ijtihad. Ijtihad artinya bersungguh-sungguh, sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah proses menetapkan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Kedudukan hukum ijtihad. Kedudukan ijtihad dapat dikatakan sejajar dengan hukum Islam lainnya, mengarahkan segala kemampuan dalam menanggung beban. Ijtihad dilaksanakan saat ada pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Jenis-jenis ijtihad. Dari segi metode ada 3 jenis, dan dari segi pelaksanaan ada 2 jenis. Dari segi metode ada qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah. Sedangkan dari segi pelaksanaan ada ijtihad fardhi dan ijtihad jam'i. Cukup sekian, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.